semuanya baik-baik saja dan sekalian tetap sehat-sehat terus ya. Nah, adik-adik, hari ini Rausa nggak sendirian. Ada Rausa Sianwei dan ada Rausa Siana yang akan memimpin ibadah bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita beribadah, kita mau saat teduh sejenak ya. Amin. Adik-adik, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan, atas segala kasih penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan, dan kita mau meninggikannya. Kita naikkan pujian, Bapa, aku datang padamu. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu kepada kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu kemarin ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji, menyembah nama-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami dalam ibadah ini, dan biarlah apa yang kami lakukan itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Sekarang nggak usah ajak kita semua untuk kita bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan di dalam bait Tuhan kita bersuka. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sambil bertepuk tangan ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku.
kita harus terus ikut Tuhan. Kita harus terus jalan bersamanya. Kita mau jalan serta Yesus. Sambil bergerak ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik boleh duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Dedi. Kita siapkan hati kita, kita nyanyikan lagu "Kusiapkan Hatiku Tuhan" untuk mendengar firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup kita, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Pagi adik-adik, kita bersyukur kalau kita masih diizinkan Tuhan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun kita masih online. Adik-adik, kita akan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa, kiranya biar Tuhan yang boleh memberikan kita hikmat, untuk kita boleh mengerti firman Tuhan yang akan kita dengarkan oleh pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan sekali untuk segala kebaikan, untuk segala cinta kasih Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, walaupun dalam keadaan masih terus seperti ini, kami terus beribadah secara online, tetapi kami bersyukur Tuhan untuk suatu kesempatan Tuhan izinkan kami untuk kami boleh beribadah. Tuhan, tiba saatnya juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan pengertian pada kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati untuk Lause Dedi yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya dapat menyampaikan firman Tuhan satu dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan waktu di dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa, kami serahkan semuanya ini. Amin. Nah, kita sudah berminggu-minggu mendengarkan cerita tentang Raja Saul, ya. Nah,
hari ini adalah hari terakhir Losa akan menceritakan kisah hidup dari Raja Saul. Nah, kalau kita lihat, Raja Saul sebenarnya adalah raja yang hebat, raja yang gagah perkasa, gitu ya. Dia yang sebenarnya pertama-tama Tuhan berkenan kepada dia. Tetapi kalau kita lihat dari cerita 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya, kita melihat Raja Saul adalah raja yang tidak mau mengikuti Tuhan. Raja yang mau ikut kepentingannya dia sendiri. Nggak mau dengar kata orang. Nah, kalau kita lihat beberapa kesalahan yang Raja Saul lakukan. Saya akan ulang sedikit kesalahan-kesalahan Raja Saul pada waktu yang 2 minggu atau 3 minggu yang lalu Losa bercerita, ya. Nah, yang pertama, kalau kita ingat lagi, ketika bangsa Israel akan berperang melawan bangsa Filistin, pada waktu itu Nabi Samuel berkata, tunggu, sebelum kau mempersembahkan korban bakaran, tunggu saya dulu, ya. Sebab hanya imam atau nabi yang bisa mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Tidak boleh Raja Saul. Nah, pada saat itu kalau kita lihat, Raja Saul itu sudah gak sabar, gitu ya. Sudah tidak sabar karena kondisi pada saat itu bangsa Israel sudah dikepung oleh bangsa Filistin dengan jumlah yang sangat banyak. Banyak tentara-tentara Israel yang sudah ketakutan karena dikepung oleh bangsa Filistin ini. Nah, tetapi kalau kita lihat, Raja Saul udah gak sabar menunggu Nabi Samuel untuk datang memberikan korban bakaran persembahan kepada Tuhan. Makanya dia mempersembahkan korban sendiri kepada Tuhan. Dan itu sangat salah di mata Tuhan. Itu menyakiti hati Tuhan. Itu melawan perintah Tuhan. Tuhan bilang tidak boleh memberikan persembahan kecuali imam atau nabi. Tetapi Raja Saul dengan inisiatifnya, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dirinya sendiri. Padahal itu dilarang oleh Tuhan. Itu adalah kesalahan yang pertama yang Raja Saul lakukan. Tuhan sudah mulai tidak berkenan kepada Raja Saul pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya, apa yang terjadi? Waktu itu terjadi peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Waktu itu Nabi Samuel bilang, ketika kamu berperang dengan bangsa Amalek, semua orang yang ada di bangsa itu harus dimusnahkan. Kenapa harus dimusnahkan? Karena bangsa Amalek adalah bangsa yang sangat-sangat kejam. Bangsa yang tidak berperi kemanusiaan. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau berperang melawan bangsa Amalek, aku akan menyertai engkau, tetapi engkau harus basmi semua orang yang ada di bangsa Amalek itu. Bukan cuma orangnya, tetapi kambing, domba, semua binatang peliharaan harus dibasmi semua. Tidak ada boleh yang ditinggalkan. Tetapi apa yang Raja Saul lakukan? Justru dia tidak membunuh raja orang Amalek ini. Raja Agag, raja orang Amalek. Dia tidak bunuh. Apalagi kambing domba yang gendut-gendut, yang bagus-bagus, yang montok-montok, tidak dihancurkan, tidak dibumi hanguskan, tetapi diambil untuk dipakai sebagai kekayaannya si Raja Saul ini. Sudah 2 kali Raja Saul melawan perintah Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada Raja Saul. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kisah akhir dari Raja Saul. Nah, kalau kita lihat, Raja Saul ini sudah makin hari sudah semakin tidak berdaya. Karena apa? Tidak ada Tuhan dalam dirinya. Dia berjalan sendirian tanpa Tuhan. Kenapa tanpa Tuhan? Tuhan sudah meninggalkan Raja Saul. Kenapa Tuhan meninggalkan Raja Saul? Karena Raja Saul tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Karena Raja Saul selalu melawan Tuhan. Akhirnya Tuhan tinggalkan Raja Saul. Nah, di akhir kisah ini kita lihat akan terjadi peperangan yang besar. Yaitu bangsa Filistin kembali akan melawan bangsa Israel. Nah, saat itu Raja Saul udah sangat tidak berdaya untuk melawan bangsa Filistin. Kenapa? Kondisinya saat itu sudah pasukannya sudah sedikit. Apalagi yang lebih terpenting, sudah tidak ada Tuhan di pihak Raja Saul.
Dia takut sekali. Tapi ketika dia ingin melawan bangsa Filistin, dia tuh berpikir, biasanya kalau saya melawan bangsa Filistin, biasanya ada Nabi Samuel yang akan menasihati saya. Biasa ada Nabi Samuel yang akan memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Tetapi kondisi saat ini seperti apa? Nabi Samuel sudah meninggal. Nabi Samuel sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah tidak ada lagi orang yang bisa menasihati Raja Saul. Tidak ada suatu nabi-nabi pun di sana, tidak ada yang bisa menasihati Raja Saul. Karena apa? Tuhan tidak mau lagi berbicara kepada Raja Saul. Nah, dalam kondisi seperti itu, Raja Saul mulai berpikir, aduh, andai ya Nabi Samuel masih ada. Andai Nabi Samuel masih ada, saya bisa minta tolong dia. Kira-kira sarannya apa ya, supaya saya bisa melawan bangsa Filistin ini? Gimana ya caranya ya, supaya saya bisa minta pendapat atau saran dari Nabi Samuel? Saul mulai berpikir, bagaimana ya caranya ya? Nah, ternyata pada waktu itu ada kebiasaan, ya. Pada waktu itu ada kebiasaan, yaitu ada orang yang ingin berbicara kepada orang yang sudah meninggal. Misalkan ingin berbicara kepada leluhurnya yang sudah meninggal, itu bisa dipanggil, yaitu melalui dukun yang bisa memanggil arwah-arwah. Nah, sebenarnya Saul itu sudah membenci kejadian seperti ini. Karena kenapa? Praktek dukun ini sangat dibenci oleh Tuhan. Praktek memanggil setan, praktek memanggil arwah-arwah ini sangat dibenci oleh Tuhan. Pada saat itu Raja Saul udah bilang, tidak boleh ada praktek perdukunan di bangsa ini. Semua dukun yang ada di bangsa Israel harus dibunuh. Waktu itu Raja Saul sudah mengeluarkan perintah, sudah mengeluarkan maklumat untuk tidak boleh ada seorang dukun atau praktek dukun yang memanggil arwah-arwah. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Raja Saul justru mencari dukun untuk bisa memanggil arwah dari Nabi Samuel supaya dia bisa berbicara. Nah, adik-adik, apakah praktek memanggil arwah ini benar atau salah? Nah, ya salah. Karena sebenarnya yang ketika arwah leluhur kita muncul itu sebenarnya mungkin bukan popo kita, atau mungkin bukan engkong kita, tapi itu adalah iblis yang menyerupai setan, yang menyerupai engkong kita, iblis yang menyerupai popo kita. Itu sebenarnya karena roh-roh leluhur kita itu sudah di sana, sudah di suatu tempat, ya, yang nantinya mereka akan diadili ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jadi kalau sampai ada orang panggil arwah, terus muncul misalkan popo kita yang sudah meninggal 10 tahun lalu tiba-tiba muncul, itu sebenarnya bukan popo kita, tetapi setan atau iblis yang menyerupai popo kita. Nah, kalau kita berbicara dengan setan atau dengan iblis, apakah itu benar? Tentu salah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Raja Saul. Diam-diam dia mencoba mencari dukun yang bisa memanggil arwah, yaitu memanggil arwah si Nabi Samuel. Nah, tetapi kalau dia muncul, kalau dukun ketemu Raja Saul, pasti dia bakal takut. Kenapa? Kan waktu itu udah ada perintah dari Raja Saul bahwa tidak ada boleh praktek perdukunan di bangsa Israel. Nah, kalau sampai ada dukun, pasti akan ditangkap oleh Raja Saul, pasti akan dibunuh oleh Raja Saul. Nah, makanya pada saat itu, supaya tidak ketahuan, Raja Saul dengan kerudung, dia tutup mukanya bersama dengan pegawainya, prajuritnya, dia datang ke sebuah rumah, yaitu rumah seorang dukun perempuan. Nah, karena dia berkerudung, dukunnya tidak mengenali si Saul. Lalu
Dukun ini bilang sama Raja Saul, "Ada apa Tuan mencari saya?" Tapi si dukun ini tidak tahu bahwa yang orang di depan dukun ini adalah Raja Saul, karena ditutupi ya. Lalu Raja Saul bilang, "Ibu, saya minta tolong kepada ibu." "Minta tolong apa Tuan?" "Tolong ibu panggil seseorang yang bernama Samuel. Dia sudah meninggal dan saya ingin berbicara kepada Samuel." Wah, lalu si ibu itu mulai dengan jampi-jampi, komat-kamit. Akhirnya nggak berapa lama muncul. Muncul apa? Seorang roh. Tiba-tiba muncul roh di depan Raja Saul. Roh siapa itu? Yaitu roh yang menyerupai Nabi Samuel. Ya, yang menyerupai Nabi Samuel. Nah, pada saat itu tiba-tiba si dukun itu langsung ngeh, loh ternyata yang di depan itu ternyata Raja Saul. Lalu dia dengan sangat ketakutan dia mohon ampun kepada Raja Saul. "Raja, tuanku Raja, ampuni saya, jangan bunuh saya." Raja Saul bilang, tenang ibu, tenang. Ini saya yang minta, gak apa-apa, kamu tidak akan dihukum." Nah, akhirnya terjadi pertemuan antara roh yang menyerupai Nabi Samuel dengan si Raja Saul. Lalu Raja Saul bercerita, "Samuel, kondisi saat ini kita sedang terkepung. Bangsa Filistin sudah mengepung kita. Apa yang harus saya lakukan? Kira-kira nasib saya seperti apa? Apakah saya akan memenangi peperangan ini seperti yang lalu-lalu?" Lalu Nabi Saul bilang, "Tidak. Dalam peperangan ini, kamu akan kalah. Kamu akan mati. Kamu dan anak-anakmu akan mati di tangan orang Filistin ini." Wah, syok. Langsung lemes si Raja Saul ketika mendengar bahwa berita dia tidak akan memenangkan peperangan ini, tetapi bahkan akan mati. Bukan cuma dia yang mati, anak-anaknya mati. Termasuk Yonatan, anaknya dia yang dia kasihi, mati juga. Wah, dia lemes sekali kondisinya. Tapi dia tahu kenapa pasti kalah. Karena sudah tidak ada Tuhan yang menyertai dia lagi. Dia tahu sebenarnya. Dan benar, akhirnya terjadi peperangan antara bangsa Filistin melawan bangsa Israel. Terjadi peperangan yang hebat. Yonatan tiba-tiba mati, dibunuh oleh pedang oleh bangsa Filistin. Yonatan dan adik-adiknya semua mati. Tinggal Raja Saul yang belum mati. Tiba-tiba Raja Saul terkena panah juga. Dan dia dalam keadaan sekarat. Udah hampir mati. Nah, tapi Raja Saul saat itu, "Saya tidak mau mati oleh pedang bangsa Filistin. Biar saya mati dengan pedang saya sendiri." Lalu dia bilang sama prajuritnya, "Prajuritku, tolong bunuh saya. Saya tidak mau mati dengan pedangnya bangsa Filistin. Biar saya mati dengan pedang saya sendiri." Prajuritnya mau gak? Tidak mau prajuritnya. Masa dia membunuh rajanya sendiri sih? Akhirnya dia tarik pedangnya, lalu dia akhirnya bunuh diri. Raja Saul akhirnya mati. Nah, adik-adik, itulah kisah dari Raja Saul. Raja yang sebenarnya takut akan Tuhan. Raja yang sebenarnya dipilih juga oleh bangsa Israel. Tetapi di akhir hidupnya mati dengan sangat mengenaskan. Mati dengan seperti itu matinya. Dengan pedangnya bunuh diri sendiri. Kenapa? Karena raja ini adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Di akhir hidupnya dia jauh dari Tuhan. Di akhir hidupnya dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau mendengarkan Tuhan. Akhirnya Tuhan meninggalkan dia. Nah, bagaimana dengan hidup kita adik-adik?
Ketika kita sudah ikut Tuhan, ketika kita sudah menjadi anak sekolah minggu, apakah kita sudah menjadi anak sekolah minggu yang baik? Yang turut kata orang tua, yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Atau malah sebaliknya, tidak pernah baca Alkitab, melawan orang tua, selalu diajak ibadah online tidak mau, maunya main game. Apakah kita seperti itu? Tapi hari ini kita sama-sama belajar, adik-adik, bagaimana kisah hidupnya Saul. Ketika dia jauh dari Tuhan, ketika dia meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan dia. Tuhan tidak lagi ada bersama dengan Raja Saul. Biarlah setiap kita boleh sama-sama menjadi anak Tuhan yang baik. Melalui kisah Raja Saul ini, kita sama-sama bertekad di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan menjadi anak Tuhan yang baik. Menjadi anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang selalu merindu membaca firman Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang selalu rindu untuk selalu beribadah walaupun online kepada Tuhan. Menuruti orang tua. Biarlah sama-sama pada hari ini kita belajar adik-adik melalui kisah Saul ini. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh, boleh diperbaharui. Boleh semakin hari kita boleh semakin cinta Tuhan. Dan Tuhan akan mencintai kita. Dan Tuhan selalu akan menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita perbuat, selalu ada Tuhan. Karena kita pun juga mencintai Tuhan. Mari adik-adik kita masuk dalam doa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menegur dan menguatkan kita pada pagi hari ini. Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan. Melalui kisah Raja Saul, Tuhan kami boleh belajar bagaimana kami sebagai anak Tuhan yang seharusnya menuruti setiap firman Tuhan, menuruti dan rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bukan kami menuruti keinginan kami sendiri, bukan kami mengikuti ego kami sendiri, tapi kami bersyukur Tuhan melalui kisah Saul ini Tuhan, sehingga kami boleh belajar untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Selalu rindu untuk membaca firman Tuhan. Selalu rindu untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan ubah kami, Tuhan pimpin kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi anak Tuhan yang baik. Anak yang selalu Tuhan banggakan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua ini. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur dan kami boleh berdoa. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita boleh mencatat judul cerita pada hari ini, yaitu akhir hidup Saul. Bahan cerita 1 Samuel 25 ayat 1, 1 Samuel 28, 1 Samuel 31, 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 2 dan 7. Ya. Bahan cerita ayat hafalan diambil dari Mazmur 1 ayat 6. Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 6. Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke, sekian cerita dari Losodedi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan meresponinya dengan pengakuan iman rasuli. Adik-adik dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan sikap hormat, kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk.
Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa memberikannya lewat transfer ke rekening gereja, dan kita juga bisa melalui QRIS code yang bisa dibantu oleh mama papa adik-adik, atau kalau adik-adik sendiri bisa, tidak apa-apa. Kita akan angkat pujian Betapa Hatiku. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami bersyukur atas segala kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ini ada persembahan dari kami untuk-Mu, kiranya Engkau kuduskan dan Engkau berkati ya Tuhan, agar ini bisa untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Dan juga Engkau memberkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, di dalam sepanjang kehidupan kita, walaupun kita mengalami sedih ataupun kita saat mengalami senang, kita harus terus percaya dan patuh kepada Tuhan. Tuhan terus menyertai kehidupan kita, dan kita harus terus percaya dan taat kepada perintah-Nya, taat kepada kehendak-Nya. Kita angkat pujian, percaya dan patuh padanya. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku
Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami bersyukur atas firman-Mu yang telah disampaikan, dan Tuhan kiranya Engkau tolong kami agar kami dapat terus melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, sekali lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau terus memberkati dan menyertai kami, dan kami percaya Engkau terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai, adik-adik boleh saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan.